Saya sih Kak, saya tidak mau terjebak pada umur. Karena sebenarnya kapasitas itu tidak berhak diukur oleh umur. Iya. Jadi muda dan tua itu kita salah menafsirkan. Karena menurut saya yang paling penting adalah pengalaman. Pengalaman dan kapasitas dia. Tidak ada yang salah ketika dia muda tapi kapasitasnya. Dunia sekarang memang membutuhkan anak muda yang betul memahami zaman. Iya, betul. Baik dari segi teknologi maupun tata kelola pemerintahan. Jadi tua dan muda itu bukan lagi menjadi ukuran, tetapi diukur berdasarkan kapasitas dia. Layak atau tidaknya dia memimpin atau dia terlibat dalam politik, itu ditentukan oleh kapasitas dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pemirsa Kendari Info episode Lebaran ya. Kali ini kita syuting episode Lebaran dengan tamu kita Dinda Tri Febrianto Damu ya. Dia juga dikenal dengan nama Buyung. Selain itu sekarang lagi viral istilah Korea Kendari. Selamat datang De Buyung. Saya panggil De Buyung ya. Siap Atau Kak. Korea. Ya, kalau soal Kak Kristina aja lah, kita ikut. Jadi ceritanya begini ya. Pas muncul baliho itu, saya lihat tuh, saya baca Tri Febrianto Damu. Korea Kendari. Lumayan, karena saya bilang, ini memang mirip orang Korea. Wajah ganteng, sipit. Jadi kita terkesannya, betul kayak orang Korea, saya pikir gitu. Terus tapi lama-lama kemudian saya cari informasi, ini siapa? Gini. Ternyata orang sini, orang Muna. Lumayan sekali ya, kita kena prank para pemirsa ya. Baik. De Buyung, Ya Kak. Sekarang kakak ingin bertanya nih, karena tiba-tiba istilahnya De Buyung masuk tengah ini. Masuk tengah ya, di tengah kompetisi yang gonjang-ganjing tentang para petarung atau yang masuk ke dunia politik yang lagi mau masuk pilkada ini ya. De Buyung ini masuk tengah istilahnya ya. Yang udah start dari sini tiba-tiba masuk sini tapi langsung viral gitu dengan istilah Korea Kendari ya. Jadi oke, boleh diceritakan nih asal sekolahnya, karir, keluarga, misalnya beristri 4 atau apa. Oke, baik. Ya, mungkin Kak, saya kelahiran Muna. Saya lahir di Muna, di salah satu kecamatan di kota Muna, Mangga Kuning, 19 Februari 1989 Kak. Masih muda banget, 89. 89 Kak. Iya. Alhamdulillah masih muda. Masih muda banget. Oke. Terus pindah ke kota Kendari, ikut orang tua, karena pada saat itu orang tua ikut ibu diterima jadi guru di kota Kendari, akhirnya pindah ke kota Kendari. Tapi kelahirannya Muna. Oh, tahun berapa pindah ke Kendari itu umur saya masih 6 tahun. Oh, 6 tahun. 5 sampai 6 tahun lah Kak. Iya. Pindah ke Kendari. Karena ibu diterima jadi guru, akhirnya pindah kita satu keluarga. Guru SD. Guru SD, oke. Kita pindah akhirnya tinggal di Jatiraya. Oke. Jatiraya tinggal, menetap, SMP di SD di sana. Kemudian pindah ke lanjut SMP 2, SMP Negeri 2 yang di kota Rama. Terus melanjutkan SMA 1 Kendari. Oh, di SMA 1. SMA 1. Semansa. Oh iya. Istilah dulu kita Semansa cabang Kendari. Karena kan istilah Semansa itu istilah nama Makassar. Oh, betul. Jadi Semansa itu kita istilahkan Semansa cabang Kendari. SMA 1 Kendari, tamat 2007. Kemudian akhirnya hijrah ke kota Makassar. Melanjutkan kuliah di sana Kak. Kuliah di Universitas Hasanuddin. Di Fakultas Kehutanan. 2007, kemudian tamatnya 2014 Kak. 2014. Ya lumayan, 7 tahun. 7 tahun. Memang. Kalau aktivis saya aja 7 tahun baru tamat. Sayang subsidi negara tahu kita maksimalkan. Ini kan lebih murah. Ya. Kalau sekarang 7 tahun
auto pingsan. Saya masih dapat SPP 6,5 Kak. Betul-betul. SPP saya 6,5 pada saat Oke. itu. Jadi karena kita bayar pajak ke negara, jadi Iya. kita disubsidi ke ini, ya udah kita maksimalkan aja Apalagi Kak. kalau dapat beasiswa. Ya. Jadi Iya. tamat 2014. Oke, 2014. 2014. Oke. Lalu kemudian lanjut lagi ke Kemudian ya, kerja ke Jakarta. tidak Kak, saya ke Jakarta itu 2018. Oke, 2018. 2018 ke Jakarta. Jadi 2000 selama kuliah di Makassar itu sudah kerja juga Kak. Sudah kerja. Jadi sudah awalnya kerja di advertising, kerja di IO, kemudian akhirnya punya IO sendiri. Habis itu nyelempet kerja Iya. kontraktor lah. Oke. Karena kan aktif sini Iya. ujungnya akan memilih Kak. Iya. Kita mau jadi politisi kah atau menjadi pengusaha. Oke. Pada saat itu saya memilih untuk menjadi pengusaha. Jadi akhirnya mengerjakan banyak segmen lah, dari yang sifatnya entertain sampai kemudian menjadi kontraktor. Oke. Begitu Kak. Iya. Oke. Jadi sebetulnya ketika itu Debuyung itu menggeluti dunia usaha. Ini usaha Kak. Nah sekarang sebetulnya usaha apa tuh yang paling fokus Debuyung lakukan kemarin ya, sebelum mau terjun ke politik nih? Tadinya kan ke dunia usaha. Ya. Terus oke, jadi bisa dipaparkan itu usaha apa yang Debuyung fokus gitu? Dari banyak jenis usaha yang saya geluti Kak, alhamdulillah kan ada sekitar 7 jenis usaha yang saya Iya. geluti. Karena kan biasa anak muda tidak langsung satu kan, langsung Ya. dia lompat-lompat dulu, ini usaha ini ya. Jadi awalnya ya pekerjaan paling enak Kak, jadi kontraktor kan. Iya. Keterampilan teknis yang terlalu teknis. Oke. Tapi kemudian melihat tren ke depan, kayaknya dunia kontraktor ini akan ditinggalkan. Akhirnya saya mulailah dengan bisnis, beberapa bisnis, ada di pertambangan sama di ekspor impor. Jadi saya betul-betul fokus di 2 itu sekarang Kak. Berapa tahun sudah menjalani dunia? Kalau Ini di, kan masih muda banget nih, kalau di pertambangan ini tahun ke-5 Kak. tahun ke-5. Oke. Tapi kalau di ekspor impor saya tahun ke-6. Tahun ke-6. Oke. Tahun ke-6. Gimana rasanya di usia muda lalu kemudian menggeluti bisnis yang lumayan besar itu, kalau masuk ke dunia pertambangan kan dia punya bagaimana tuh rasanya begitu ya? Apakah bisa bersaing dengan senior-senior begitu? Ya karena kan sebenarnya Kak, ya di satu sisi itu rezeki yang kita syukuri, yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di umur muda sudah bisa punya penghasilan seperti senior-senior. Tapi di satu sisi itu ujian Kak, karena kan jiwa muda ini gejolaknya lebih tinggi. Umur muda tiba-tiba punya uang banyak kan pasti akan banyaklah godaan-godaan Kak. Tapi mungkin saya lebih memilih untuk istiqomah, bagaimana bisa berjalan antara kekuatan ekonomi yang saya dapat dengan membantu banyak orang Kak. Makanya ya dengan kegiatan itu, dengan bisnis yang seperti ekspor impor atau pertambangan, bisa membantu dunia anak muda itu dalam sisi mana? Ya alhamdulillah Kak, saya setelah Jangan sampai ini anak muda hanya datang Dinda, Kanda. dia memang kalau Kanda, Dinda itu kan Kan ngeri nih kalau hanya dari sisi itu aja gitu. Maksudnya melibatkan teman-teman atau adik-adik senior atau yuk saya ada bisnis ini yuk, ayo gabung misalnya gitu. Apa ada yang bisa Debuyung apalagi tuh bantukan gitu? Maksudnya ajak mereka ke bisnis itu, bisa nggak dilibatkan itu teman-teman? Ya mungkin sebelum seperti itu Kak, jadi di Makassar setelah berorganisasi, kemudian alhamdulillah yang saya temani sampai hari ini semua teman-teman yang organisasi saya. Jadi saya libatkan maupun yang di organisasi kemahasiswaan itu HMI, maupun di organisasi keprofesian di HIPMI dan di Kadin. Iya, di HIPMI. Jadi memang tidak dipungkiri 2 organisasi keprofesian ini, HIPMI dan Kadin lah yang mempertebal sehingga kemudian ini bisa menambah, memperluas bisnis saya di 2 item tadi Kak, pertambangan dan ekspor impor. Dan
yang saya ajak memang semua anak muda. Iya. Semua anak muda, tapi tetap melibatkan senior-senior sebagai mentor. Karena tidak bisa dipungkiri, bisnis ini beresiko sangat tinggi. Kalau kita salah melakukan treatment. Jadi memang kita butuh senior-senior untuk mementori kita. Betul. Gitu, Kak. Tapi ada enggak kesulitan-kesulitan yang Debuyung dapat gitu? Ini kan mudah sekali nih, tingkat kecemburuan kah, atau rasa bagaimana, entah dijulitin, entah dibully begitu. Dengan ini kan tiba-tiba ada anak muda yang nggak tahu ujuk-ujuk langsung menggeluti bisnis tambang dan ekspor impor, tapi langsung booming gitu kan. Artinya dilihat kan, siapa sih dia gitu kan. Ya awal sih memang seperti itu, Kak. Tapi saya meyakini kan yang begitu tergantung treatment kita berkomunikasi ke senior. Kalau kita dengan cara yang lebih sopan dan beretika, saya menganggap bahwa mereka juga akhirnya menganggap bahwa kita ini adik-adiknya harus dibina juga. Karena tiap zaman ada orangnya kan. Jadi itu yang saya sampai hari ini meyakini, ketika komunikasi itu dibangun dengan dasar etika dan komunikasi yang baik, senior-senior juga, orang-orang juga tidak akan menganggap kita sebagai anak ingusan, Kak. So, ini anak muda, ada pengalamannya. Saya pikir dengan komunikasi yang baik dan kepercayaan yang kita selalu jaga, saya pikir itu bisa menjauhkan kita dari hal-hal yang tadi, Kak. Karena pada prinsipnya kita mau berguru, kita mau belajar, adapun nanti opportunity yang dihasilkan, kita bisa menikmati sama-sama, Kak. Oke, menarik sekali. Nah, Debuyung, ini saya mau bicara soal Korea Kendari. Korea ini yang menarik sekali. Tiba-tiba ada plang dan tertulis calon wali kota. Gantengnya kebangetan. Saya sempat berhenti dulu mobil saya. Tunggu dulu, berhenti. Saya lihat, Masya Allah, ini saya lihat keberanian Debuyung itu. Kira-kira ini mampu nggak ini? 100 km per jam. Tiba-tiba potong tengah dia. Langsung gitu. Siapa ini kan? Dengan baliho yang begitu besar. Jelas ini bukan biaya sedikit ya. Jadi cerita dulu. Kenapa tertarik masuk ke dunia politik? Nah, saya lihat sudah cukup stabil ini usaha. Mungkin dari kita di kampus kan memang sebenarnya sudah berpolitik, Kak. Masuk HMI, kemudian lanjut ke organisasi sudah berpolitik. Dan itu sudah menunjukkan bahwa kita punya minat. Cuma objeknya aja yang berbeda. Saya melihat kalau sekarang dengan kondisi yang ada, saya mungkin paling bantu orang bisa dihitung jari, Kak. Tapi dengan politik, saya bisa membantu banyak orang. Jadi saya pikir bukan hal yang salah melibatkan diri di dunia politik praktis di usia muda. Dan saya pikir memang secara historis negara ini terbentuk karena adanya anak muda yang selalu berpikir, tanda kutip kayak, berpikir di luar dari mainstream. Misalnya kita tahu contoh proklamasi itu ada kan karena anak muda. Betul. Yang menculik Soekarno, kemudian minta dideklarasikan di 17 Agustus. Selebihnya, kenapa kemarin enggak ikut caleg? Yang ikut kakak saya. Oh, ada kakak. Ada kakaknya ikut caleg. Langsung kemudian enggak ikut caleg, tapi langsung terpikir mau maju ke. Ini niat mau bertarung dari bulan berapa nih? Saya sebenarnya niat bertarung, Kak, dari tahun lalu, Kak. Sudah lama sebenarnya. Tapi kan kita harus mengenali dulu arena kan. Karena saya kan memang merasa punya kewajiban terhadap kota ini karena tempat saya besar, tempat saya tumbuh. Menurut Debuyung, apa sih kekurangan kota Kendari ini? Dari segi apa begitu misalnya? Kalau saya lihat sih, Kak, kota Kendari ini kan sebenarnya kota yang sangat potensi bisa maju jauh lebih yang ada sekarang. Kenapa? Karena dia akan menjadi menjadi kota jasa. Konsekuensi dari adanya hilirisasi bangunnya sungai di sekitaran kota Kendari, Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Utara, sekitar kota di kabupaten yang mengelilingi kota Kendari ini kan hampir ada semua industri ya. Di Bombana ada industri emas,
di Konawe ada industri smelter, kemudian di Konawe Utara ada nikelnya, hampir semua kan, ada kelapa sawit. Jadi konsekuensi kota ini akan lahir sebagai kota jasa. Tetapi pertanyaannya, apakah kita siap menjadi kota jasa? Saya melihatnya kita belum cukup siap. Karena kita tidak punya grand design bagaimana membangun Kendari ini 5, 10, sampai 20 tahun ke depan. Akhirnya setiap hujan banjir. Ini kan menunjukkan tata kelola yang tidak baik. Itu menurut saya Kak, menurut saya. Dek Febri, ini Siap Kak. saya mau tanya, ini awal mula dapat istilah Korea-Korea Kendari. Tagline-nya ini brandingnya nih Korea-Korea Kendari. Tapi gini, banyak loh orang lihat, oh iya cocok karena dia nggak mirip orang Korea, matanya sipit, senyumnya manis gitu ya. Ya coba idenya tuh dari mana itu? Jadi sebenarnya memang ide Korea-Korea itu Kak, kita memaknai dengan dua kan. Kalau saya bicara Korea-Korea, orang bicara drama Korea. Tetapi yang sebenarnya yang saya mau angkat adalah Korea-Korea ini kan awal mulanya dimunculkan oleh senior politik kita, Mas Bambang Pacul. Dia ketua Komisi 3 Dapil Jawa Tengah dari Partai PDI. Memang dia sering muncul di podcast dan kemudian mengistilahkan pendekar-pendekar di DPR ini adalah Korea-Korea. Korea-Korea dalam artian mereka ini orang yang membangun karir dari bawah, kemudian akhirnya melenting sampai ke atas. Oh begitu. Jadi Korea-Korea yang saya maksud adalah saya ini memulai baik dari politik maupun dari ekonomi, saya memulainya dari bawah, kemudian sampai ke atas. Jadi sederhananya saya ini perintis Kak, bukan penerus. Tapi anak-anak muda menjadi menjadi lucu begitu kan? Berkata, apa maksudnya ini Korea-Korea Kendari? Ternyata di situlah awalnya. Tapi ya bagus juga sih. Kadang istilah itu kemudian jadi lucu didengar oleh bukan cuma anak muda saja, tapi kemarin itu saya lagi buka puasa itu tiba-tiba ada muncul. Sudah ini muncul Korea-Korea Kendari. Oh, berarti sudah mulai tertanam ya. Oke, bagaimana nih De Buyung terkait dengan politik anak muda? Menurut De Buyung ini apa sudah cocok, atau anak muda itu usia berapa harusnya yang dia cukup matang untuk maju menjadi politisi begitu? Coba. Kalau saya sih Kak, saya tidak mau terjebak pada umur. Karena sebenarnya kapasitas itu tidak berhak diukur oleh umur. Jadi muda dan tua itu kita salah menafsirkan. Karena menurut saya yang paling penting adalah pengalaman dan kapasitas dia. Tidak ada yang salah ketika dia muda tapi kapasitasnya. Karena kita juga khusus Kota Kendari kan punya sejarah, punya wali kota termuda. Oh iya betul. Soalnya takutnya nanti Bang, dia masih muda sekali, usia 30-an begitu. Apa dia mau bikin? Kan banyak itu. Ada anak muda yang mau muncul, pasti ada istilah itu. Kan? Jadi memang Kak, mengambil kata-kata Korea itulah gaya politik anak muda Kak. Dia mengerti bagaimana pasar digital ini menangkap pesan yang ingin disampaikan, sehingga bisa menjadi trending, kemudian dibicarakan, kemudian nanti akan masuk ke gagasan-gagasan. Menurutnya De Febri ini bisa nggak ini anak muda menjawab tantangan zaman dengan begitu beratnya semua dari segi ekonomi, segi politik, sosial, itu kan banyak dalam hal yang kita yang malah kalau saya sebaliknya Kak, kalau saya sekarang sudah menganggap ini sudah di puncaknya dan sudah harus. Kita tahu sendiri, mungkin belum berakhir hajatan kita, politik nasional, pemilihan presiden dan wakil presiden. Kita sekarang sedang menuju sejarah baru, terciptanya wakil presiden termuda. Betul. Ada Mas Gibran di situ. Dia menjadi wali kota termuda, kemudian sekarang menjadi wakil presiden yang nanti akan dilantik, tinggal menunggu putusan MK. Saya pikir memang sudah saatnya tren kepemimpinan kepemudaan yang ada di nasional ini kemudian kita aplikasikan ke daerah. Karena memang di Kendari ini 60% juga milenial.
Jadi memang kita sudah harus melibatkan anak-anak muda ini untuk terjun ke dunia politik, kemudian mengelola pemerintahan dengan gayanya sendiri. Karena yang paling mengerti zaman bukan kita berarti anak muda paling tahu, tidak kan? Tapi relate dengan apa yang kita lihat sekarang, bahwa dunia sekarang memang membutuhkan anak muda yang betul memahami zaman. Betul. Baik dari segi teknologi maupun tata kelola pemerintahan. Iya, menarik sekali nih ya, De Buyung. Sebetulnya kita masih ingin berbincang-bincang lagi, mungkin di lain waktu kita masih bisa berbincang. Siap Kak, siap Kak. Kita lihat siapa tahu nanti elektabilitasnya mulai naik, ya, atau apa, kita Siap, bisa Kak. berbincang-bincang lagi. Siap. Nah, 80% follower Kendari Info itu adalah anak muda. Minta tolong dong pesan dan kesannya dan ucapan minal aizin wal faizinnya, karena ini episode Lebaran. Siap Kak. Ya mungkin pesan kepada teman-teman anak muda Kota Kendari, kita tidak boleh lagi terjebak pada dikotomi umur muda dan tua dalam melihat kapasitas kepemimpinan. Karena pada ujungnya semua akan bicara pada kapasitas, dan kapasitas itu akan dinilai oleh masyarakat. Jadi tua dan muda itu bukan lagi menjadi ukuran, tetapi diukur berdasarkan kapasitas dia. Layak atau tidaknya dia memimpin atau dia terlibat dalam politik itu ditentukan oleh kapasitas dia. Dan mungkin di waktu yang bersamaan saya juga mengucapkan kepada anak muda Kota Kendari, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan.